Nah pas di foto-foto itu kan biasanya kita banyak visual ya. Terus aku minta sama yang narasumbernya itu, kata lu sendirian. Kok ini ada orang di sana? Terus dia lihat, iya gue sendirian. Mana orang nggak ada siapa-siapa. Terus pas dilihat, dia merinding juga kaget. Oh anjir, beneran nih ada. Wah. Habis itu gue manggil dia, jar. Temenin gue udah ngedit dah. Oh lu takut. Iya takut. Malam-malam itu ada yang ngetok. Tok hamil gitu. Iya. Ibu-ibu. Nah dia minta dibantu persalinan. Aduh, bantu persalinan lah. Akhirnya brojol. Terima kasih segala macem. Nah pas Fajar membawakan narasi yang itu, tiba-tiba ada suara. Ini nggak gimmick, nggak settingan. Tiba-tiba ada suara. Tapi Blue Band mantep ya, buka tutup Iya, ya. itu Blue Band yang ini berarti ya? Ditaruh kemasan apa gimana? Dia Yang bulat itu yang loh, bulat. Yang ada yang tutupnya itu plastik. loh. Oh, Kan kletek-kletek gitu kan. Oh iya. digentak tuh sama Danu kalau di rumahnya tuh. Iya kan? Bikin roti bakar lo gitu. Oke, ada lagi Mas kira-kira itu dari Mas Ivan dong sekarang. Adakah? Ada sayang ada nyaut. Ini men adakah Ya itu lu, nyaut. ada sayang, adakah? Dari cerita narasumber atau dari Apapun tipe- pengalaman Kalau enggak ini atau deh misalnya Mas, lagi pas syuting. lo lagi syuting syuting. deh. Nah, pas Iya. syuting atau penelusuran kemarin tuh eksploitasi. Bukan, apa sih? explore. Explore. Yang kemarin tuh yang Antonya datang ke studio. Nah, itu Mas. Kalau selama produksi sih ada beberapa. Satu deh yang paling Satu seru aja deh. Mas. Yang paling Mungkin pas dulu ya awal-awal Om Mamat yang awal-awal 2019 tuh salah satu narasumber pertama. Kan dulu gue masih ngedit sendiri ya. Nah saat itu dia cerita tentang dia tersesat di Gunung Arjuno. Iya. Dia tersesat sendirian tapi dia ada dokumentasinya pas saat tersesat. Nah pas di foto-foto itu kan biasanya kita banyak visual ya. Terus aku minta sama yang narasumbernya itu, bagi dong foto-foto pas di sana pas tersesat. Dikirimin lah beberapa. Iya. Ternyata pas gue lagi ngedit jam 12 malam tuh kebetulan kan dulu kan balik kuliah gitu ngedit. Ternyata di sana ketangkep penampakan. pas Itu serem banget. Ada penampakan. Iya, enggak di foto itu. Iya, ada penampakan. Ada penampakan kayak bocah gitu sih, melayang. Terus gue confirm kan ke narsumnya, bro, ini lu sendirian? Kata lu sendirian. Kok ini ada orang di sana? Terus dia lihat, iya gue sendirian. Mana orang nggak ada siapa-siapa. Terus pas dilihat, dia merinding juga kaget. Oh anjir, beneran nih ada. Wah. Habis itu gue manggil dia, jar. Temenin gue udah ngedit dah. Oh lu takut. Iya takut. Terus. Nah itu yang pengalaman dari pas editing kali ya. Terus juga pas dulu kan studio kita kan di rumah ya, masih di rumah ya. sekarang beda nih. Orang beda dong. Sekarang ya rumah juga lah, rumah kecil lah. Oke. Nah pas syutingnya itu, pas Fajar lagi syuting, pas lagi gua ngedit lagi nih. Sebenarnya lebih sering pas gua ngedit sih, soalnya kan pakai headset ya. Pakai headset Maksudnya sendirian, ada- malam gitu kan. Nah saat itu si Fajar ini membawakan cerita bidan ya waktu itu ya. Bidan gaib. Jadi dia berprofesi sebagai bidan di salah satu daerah. Nah malam-malam itu ada yang ngetok, tok hamil gitu. Iya. Ibu-ibu. Nah dia minta dibantu persalinan. Aduh, bantu persalinan lah. Akhirnya brojol. Terima kasih segala macem. Nah pas Fajar membawakan narasi yang itu, tiba-tiba ada suara. Ini nggak gimmick, nggak settingan. Tiba-tiba ada suara. Oh, Suara tuh kayak Masuk berat banget. Iya. Benar-benar suara tuh kayak benar-benar di mic, nggak mungkin suara orang gitu. Iya. Suara kayak coba kayak gitu. Nah ternyata itu dalam bahasa Jawa itu namanya kasihan. Kasihan dengan cerita ini mungkin gitu. Ada beberapa yang komen kayak gitu. Iya, yang gua ngerti. pas lu ngedit itu kan gue dipanggil sama dia kan. Ini siapa yang ngomong kata dia gitu kan pas syuting. Pas gue dengerin, anjir siapa yang ngomong nih gue bilang. Kan gue syuting berdua doang sama dia. bener. Dan mic nempel di lu kan. Iya nempel di gua, nggak ada suara apa-apa, masa bisa kedengeran suara bisik gitu. Sejelas itu gitu. Nah, ada yang ngomong juga akhirnya kan. Iya. Nah ada yang ngomong narasumber kita dulu ya ngomong ya. Iya. Iya narasumber kita Spesial DM kata gua. iya DM
Mas, itu yang ngomongnya welas, artinya kasihan, dan orang yang ngomong itu sosok yang udah lama di situ, Mas. Sosok genderuwo, taringnya sekaki katanya di rumah itu. Dan itu genderuwo taring sekaki pernah dialami oleh Mas Fajar pas masih SMA dulu. Dia pernah digangguin di rumahnya. Itu. Ya kan rumah lu juga. Iya, rumah gue juga ya, gimana. Ya di abang. Aneh juga. Terbang dulu deh. Ngapain? Udah jalan mie deh. Abang ada kan? Oh iya, mie pedes. Iya. Banyak nih sponsor masuk harusnya. Harusnya masih lebih murah daripada RJL, Bro. Jauh Kita banget, juga Pak. nggak ada 1,7 M sama 50.000. Maaf ya, kita YouTuber kecil. Oke, terus Dan yang itu yang aneh kan narasumbernya itu kan belum denger cerita yang Mas Fajar menceritakan ternyata ada sosok genderuwo taring sekaki dan dia udah ngomong duluan gitu. Dulu pengalaman horor pertama gue ya. Itu pertama. Gue lagi ngobrol sama lu nih di depan tadi gitu ya, santai di taman gitu. Tiba-tiba gue nyekek lu, Bro. anjir. Ih, gue nggak mau, tapi gue nyekek lu. Oh, ada yang masuk ke lu gitu. Iya gitu. Wah, panjang sih ceritanya ya. Waduh. Intinya sih temen gue itu iseng ya. Dia manggil setan yang di depan rumah gue, yang kan itu bekas kuburan. Tapi digusur sama kampung-kampungnya sama satu orang kaya, jadi rumah satu gede gitu. Nah, kuburannya juga digusur. Nah, tapi ada satu pohon yang nggak ditumbang. Nah, di situ si sosok genderuwo taring sekaki itu. Temen gue iseng mau manggil buat nakut-nakutin gue zaman sekolah dulu kan. Cuma dia nggak bisa handle. Akhirnya malah masuk ke gue, malah nyerang ke dia. Oh, tuh baru tadi sore itu Nah, ini kita. enggak, nah ini lucu juga nih. Gue ada hubungannya sama orang Arab juga ya. Oke. Setelah gue kesurupan itu kan gue lemes tuh. Parah dah. Gue teriak. Gue jadi naik tangga kayak Limbung. Sorry ya, bukan kayak anjing gitu. Oh, pakai Empat tangan dan kaki kaki. gue teriak tuh, iya. Allah Akbar gitu. Nah itu karena udah posisi 1:30 pagi, bokap gue keluar. Dikira ada maling, dia bawa samurai itu. Temen gue naik kan, wah ini malingnya nih. Nyaris disabet tuh, udah dikeluarin. Untungnya dia bilang, saya bukan maling om, temennya Fajar gitu. Iya. Akhirnya gue lemes, gue tidur. Nah, salah satu keluarga gue ada yang kayak sholat malam gitu kali ya. Terus gue kasih tahu, wah ini temen lu iseng nih, setan yang depan dipanggil. Emang setannya kayak gimana? Genderuwo taringnya sekaki, kata dia. Waduh, ada setan begini depan rumah gue ya. Nah akhirnya Berarti ada studio kita kan ya. besok paginya gue ke sekolah, gue marah-marah sama temen gue. Wah sakit tuh setan dipanggil-panggil gitu kan. Nah temen gue ngeles doang, enggak gitu kan. Nah udah dah, daripada berdebat males gue kan. Nah akhirnya emang lu lihat apa, gue bilang kayak gitu kan. Gue belum spill nih yang gue tahu kan. Dia bilang, cowok rambutnya panjang, taringnya sekaki. Anjir ada setan begini depan rumah gue kan. Nah di situ namanya jiwa anak muda kan, nggak mau kalah kita. Nah gue punya temen orang Arab nih, gue tanya, cara ngalin setan gimana gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, lu zikir aja di tempat setannya, kata dia. Oke. Pas maghrib pulang sekolah, gue datang tuh ke pohon itu kan. Depannya gue zikir kayak Allah Akbar gitu kan. Namanya masih bocah kan. Iya. Nah tiba-tiba gue kayak mau kerasukan lagi pak, kayak ada apa ya, semacam Tekanan gitu lah, pressure. beda energi. Iya, Pressure. Sering lu ngerasain ya? Nggak enak ini saya bahasa dia mulu mah. Gegen pressing. Terus. Nah datang itu kayak mau kesurupan lagi, gue kabur lari ke rumah. Besok paginya gue tanya, mana nggak mempan trik dari lu kan. Terus kata dia, oh nggak tahu sih, gue diajarin sama guru gue begitu. Mungkin kalau guru gue yang baca beda kali ya, kata dia. Iya, emang nggak bisa sembarangan bro, gitu-gituan mah. Iya. Tapi tadi tuh kita baru ngebahas sebenarnya bertiga pas saat ngeteh gitu. Maksudnya kalau kita memang niatnya, ya maksudnya gimana ya, horor dan spiritual ini kan nggak bisa sembarangan lah kita bikin konten dan lain-lain, karena banyak banget keisengan teman kita yang ya gitu, sesimpel jahil gitu. Ada nih editor PMK kayaknya balik naik motor nih sendirian nih, ya kan? Kasih Kali Tuh Cil, lu kan ngedit digangguin kan. Mulai besok Cil, bener. Tapi tadi Mas Fajar bilang dia tiba-tiba lu pengen nyekek temen lu gitu. Iya. Itu Jadi saat itu kan malam ya, hampir jam 12. Rumah gue tuh sepi, nggak ada orang kan, memang kayak nggak ada kehidupan kan. Cuman berapa doang deret rumahnya. Nah malam itu teman gue ini lagi cerita di villa, biasa anak remaja kan nakal tuh. Dia udah bilang villa itu banyak setannya, tapi kata teman gue, lu kata dia. Suara apaan? Iya. Anjir merinding gue.
Lu sempet nyari-nyari gak tadi? Enggak ya? 2 kali bunyi. Gua kabel. Suara apa? biasanya Suara lu anjir. Kagak. Gua ngeliatin Mas Ivan dulu tadi. Emang sering. Apa naik mundur maju mundur tuh apa lu juga ngerasa gitu. Cuman gua Emang apa sih? Videoin story. lo dengernya gimana? Coba lo sama Danu. Gue sih terakhir basiannya doang tuh. Gitu kan? 2 kali kan Mas ya? Sumpah ada suara. Ini Jai ngorok ya? Kan. Enggak, emang sering Mas kalau di Emang sini. sering kita. Gitu. Enggak, maksudnya enggak sering sih, cuman rata-rata ketika ada Tamu sih gitu. Gue tuh dari tadi Biasa ini aja. dulu, maksudnya Ngecek make ke sure Ivan dulu, kan? Mas Ivan dulu Iya. nih apa nih, maksudnya juga ngecek apa enggak gitu. Terus Danu sambut tadi. Iya. Kalau sering kok. Tadi sampai mana ya? Lu nyekek temen lu. Jadi malam itu sepi. Nah dia cerita. Jadi teman-teman gua di villa itu pada kesurupan kayak nengkini gitu bro. Nah gue tiba-tiba di sini gue kayak film horor cuy, ada yang niup gitu kan. Nah gue nggak tahu sih ini bener apa enggak ya, kalau kata temen gue kalau kayak gitu kena kainnya dia katanya, nggak tahu bener apa enggak. Nah takut tuh gue di situ kan. Coy masuk aja yuk ke dalam di kamar gue bilang kayak gitu kan. Wah takut setan lu ya temen gue gitu. Ya namanya anak muda. Wah gue gak takut setan, gue bilang kayak gitu kan. Yaudah kita ke ruang tamu aja. Jadi habis teras ruang tamu. Di situ ada sofa bisa senderan. Alasan gue kayak gitu. Masuk ke ruang tamu, dia lanjut lagi tuh nengkini gitu kan. Ini orang gak jelas nih, gue bilang malam-malam cerita horor gitu kan. Ape banget gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba dia diem. Gue bingung dong. Weh kenapa lu? Shh, dia bilang kayak gitu kan. Kenapa lu? Shh, tiba-tiba gue langsung nyelek dia. Jadi lu yang nyekek dia? Jadi kayak ada yang mau masuk ke gua tapi gua nggak mau. Makanya gua berontak, gua kayak anjing gitu loh, lari ke lantai atas. Ini beda. Oke. Iya sama-sama yang tadi. Iya. Oh, gitu sih tuh pengalaman horor. Iya. Pertama gue. Nah, akhirnya 2019 ada yang bilang kalau suara yang masuk itu suara dia, si makhluk itu. genderuwo itu. Wah, ini apa sih namanya ya? Flashback nih. Deja vu. Dia lagi nih gitu. Oh. Dia nggak tahu ya. Iya. Apa dia pengen terkenal? Nggak tahu. Pengen muncul. Tapi Bimo juga suka, kalau lu kan nyekek temen lu, dia juga suka tiba-tiba nyekek. Nyekek tadi. Nanti sensor kecil ya. Gak apa-apa bisa disensor bebas. Tolol anjing. Itu bebas bisa disensor. Bahaya juga ya. Apa? Bisa disensor ini. Jadi itu genderuwo kaki 3 ya kalau itu. Kalau di PMK. Jadi Jadi kalau di RJL ada genderuwo taring sekaki, kaki, di PMK itu ada genderuwo kaki 3. Kaki 3 gitu ya. Ada kok episode yang dipejatin juga. No, jangan-jangan dia juga lagi. Jangan itu lagi genderuwonya. Kayaknya Iya kan? genderuwo dipejatin satu doang, dia doang kayaknya dah. Iya. Nih kayak gini nih bikin kita celaka nih. Lu Udah kali ya. udah boleh. Ngomong-ngomong tadi kan ternyata di saat produksi konten-konten RJL ternyata banyak juga gangguan-gangguan mistis gitu ya. Di PMK juga lebih banyak sebenarnya karena kita lebih frontal seruntul. Mungkin udah ada beberapa yang tahu nih teman Kliwon gitu dari yang sering kita ceritain di podcast, tapi mungkin nanti kita di channelnya RJL akan coba nge-share lagi nih yang lebih parah lagi saat kita lagi take gitu ya, terutama yang baru kejadian sekitar 2 minggu lalu. Iya kan? Iya. 2 minggu lalu bener kan? 2 minggu lalu. Dikoyak-koyak studio kita Pak, seadanya. Bukan kulkas ya? Apa? Bukan Kalau kulkas mah emang ini Coca-Cola nggak tahu cara bukanya itu setannya kali. Gimana ya? Sih nih kulkas? Gimana lagi gitu? Guruk gitu. Dia aus itu bang. Bukanya gimana sih kulkas nih, manusia bikinnya gimana sih? Aneh. Oke lah. Kalau begitu. Terima kasih banyak. Wah, sama-sama. Terima kasih banyak. Gila nih. Bang Fajar, Bang Ivan. Bang Ivan, semoga kita nggak mau meminta apa-apa dan nggak mau berdoa apa-apa, tapi kita berharap 1% aja dari followersnya RJL ya. Subscribernya ya Allah. Iya kan? 1% konversi ke PMK ya Allah. Amin. Kabul. Udah. Spotify kan
baik juga. Nanti kita kebagiin juga ke RJL di Spotify sama-sama Kita minta dong. 10% aja lah dari Spotify. Wah gila gede juga ya. Iya, salah kita. Mas Dayang aja nggak minta ya. Jadi kasih tahu ini pemerannya tadi loh. Wah. Bukan. Yang Nama kejerat samaran doang. yang kejerat pinjol tadi Mas. Bukan. Oh, ini bukan, kan? samaran. Jerat pincu. Kejerat ini kali pukat harimau kali Mas. Bukan. Maaf ya. Hari. Coba deh lu wawancara sebentar deh, mau enggak? Apa? Ini lu lucu deh. Kasihan dia kalau kita mah mau aja kan dari Coba, Bapak. Jai. Coba. Enggak, ini Tuh. Jai. Lu perwakilan aja. Gebang itu lagi tipes sudah biarin aja. Jai. Sebentar, Jai. Perwakilan. Enggak apa-apa Mas, ayo Mas. Apa Mas Dayang? Ayo. Semenit nih. Nah. Sebelum closing ya. Ini Biar- dia Mas Jai Okocha. Bukan Oh dong. bukan. Halo Mas Dayang. Halo, Apa kabar? sehat. Oh, ini maskernya coba nggak apa-apa dilepas dulu. Jeng. Oke. Mantap nih Mas Jai. Set. Diberi panggung sendiri kali nanti. Iya. Yoi. Jadi ini yang dari kemarin WhatsAppan sama saya ya. Iya. Yoi. Iya. Oke. Mas Dayang udah berapa lama sih jadi tim RJL? Setahun kalau nggak salah. Udah lama. Ini udah lama juga. Oh, kalau nggak salah berarti bener dong. Hah? Kalau nggak salah berarti bener kan? Iya. Iya. Mas Jaeng, Silakan. Mas Jaeng tuh udah setahun bersama teman-teman RJL gitu ya. Dan Mas Jaeng ini yang sering untuk apa namanya nge-approach tamu-tamu dan lain-lain gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih. Kita mau bertanya ke Mas Jaeng selama perjalanan Mas Jaeng bersama teman-teman gitu ya. Pernah 1-2 juga ngerasain nggak efek-efek horor atau pernah ngerasain energi-energi gaib gitu? Untungnya sih sampai sekarang sih masih aman aja sih, nggak berasa. Salah saya nanyanya. Tadi saya dibilangnya katanya Mas Jaeng sering kena gitu. Oh enggak. Enggak ya? Ya Fajar Irfan kadang pernah pas di kantor coba, jeng nyium itu nggak bau mati, bau apa? Nyium apa? Anjing banget. Berarti dikerjain Mas Jaeng. Ya kan bisa jadi. Tapi emang ada bau melati? Hah? Ada. Bau melati maksudnya di studio ada. Ya mungkin antara Teh perenjak kali itu. Apa tes istri kali? Enggak. mungkin antara saya emang nyium apa emang lagi pilek ya gitulah. Oh. Oke. Tapi Mas Jayeng dari sekian banyak narasumber yang di-approach sama Mas Jayeng, paling seru pas rekaman sama siapa? Siapa ya? Saya juga lupa lagi. Oh lupa lagi. Coba boleh diinget dulu misalnya gimana? Kira-kira satu gitu yang paling. Ya, apakah malam ini? Iya. Enggak lah. Enggak, ya. Jangan dulu. Ya, siapa jangan tahu. Yang paling Yang paling berkesan lah buat Mas Jayeng. Oh seru nih teman-temannya. Proaktif. Kalau nggak ada nggak gitu. apa-apa, nggak usah Kalau nggak ada dipaksain. nggak apa-apa. Kita nanya ini aja ya. Ya jangan dong. Atau gini deh, Mas Jaeng selama perjalanan hidup mungkin di terakhir ya. Mas Jaeng itu percaya nggak sih kalau ada entitas lain selain manusia di dunia ini? Gitu maksudnya berdampingan dengan makhluk halus kah? Atau malahan Mas Jaeng pernah nih bersinggungan dengan makhluk halus? Kalau saya sih mungkin Mas Jaeng maaf ya. Naikin dikit Naikin mic-nya. dikit. Nah, mantap. Oke. Maaf. kalau menurut saya sih kurang lebih sih percaya sih kalau mereka ada. Tapi ya gantung masing-masing orang sih, ada yang bisa keganggu sampai parah, sampai mungkin ada yang nggak diganggu sama sekali kayak saya gitu. Oh, Mas Jayeng nggak pernah diganggu sama sekali. Nggak diganggu, Nggak ya. pernah ngerasain. Apa Mas Jaeng yang ganggu mereka nih? Enggak. Enggak lah, Oh enggak lah. Berarti aman-aman aja sampai sekarang. aman, baik-baik. Oh baik-baik semuanya. Oke. Udah tutup. Lu dong. Oke Mas Jayeng, Mas Jayeng, terima banyak kasih ya. Udah meluangkan waktu, udah tektokan dari kemarin. Keren. Bisa kesini. Mantap. Terima kasih. Kita dari Pak ketularan gue. Kita pamit dulu nanti sama Iya, dia ya bener kan. ya. Mas Jaeng boleh lanjut ngejubung ya di sana ya. Nyubung. Gua kira Nyubung. Nah, apa ya? keren Mas Jaeng. Thank you Mas Jayeng. Itu boleh dipotong-potong gak sih? Boleh lah. Boleh, Masa Cil. goblok gitu. Tapi kayaknya Mas Jaeng butuh belajar VO ya sama saya ya. Teknik speed reading. Artikulasi, intonasi. Jahat banget ya Mas Fajar ya.
Ini artis RJL 2022 nanti nih. Oh iya benar. Pesaingnya Dustin Tiffany nih. Makanya nih Mas Jaeng nih, mantap Mas Jaeng. Keren, sukses Mas, sehat-sehat yang penting. Idol aku, Jaeng idol aku. Oke, kita closing dulu dan Closing. Aduh, sakit banget dada gue. bunyi ya. Iya, orang bunyi begitu ya. Danu kemarin Udah over aja. orang bunyi nih kayak benda. Ntar over aja ya. Tutup closing dulu bre. Orang bunyi kayak gini. Anjing, closing dulu. Oke, sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari RJ5, Bang Fajar, Bang Ivan, Mas Jaeng juga, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk kunjungi channel mereka juga. Wah, kayak banyak ya subscriber kita ya. Ya main-mainlah ke RJ5, yang di RJ5 main-mainlah ke PMK gitu. Ya, nanti kita akan juga bercerita tentang pengalaman-pengalamannya PMK lah, selama tag dan lain-lain gitu. Ya. Oke. Akhir kata Danu pamit, Bimo pamit. Gua Fajar Aditya pamit. Gua Ivan Haryo. Selamat malam. Selamat datang Mas Jaeng.